Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Dania dari kelas 12 IPS 2. Dalam kesempatan ini saya akan membahas hasil penelitian saya dalam judul karya tulis, yaitu pengaruh kondisi topografi terhadap banjir di SMA Negeri 1 Sumedang. Banjir yang saat itu terjadi pada tanggal 13 April 2019 memberikan banyak sekali dampak bagi sekolah, termasuk 6 ruangan rusak beserta dokumen-dokumen di dalamnya. Maka dari itu saya tertarik untuk mengambil judul karya tulis yang berjudul Pengaruh Kondisi Topografi Terhadap Banjir di SMA Negeri 1 Sumedang. Dari permasalahan tersebut saya dapat mengelompokkan beberapa pertanyaan penelitian. Yang pertama yaitu bagaimanakah kondisi topografi di SMA Negeri 1 Sumedang? Yang kedua, mengapa kondisi topografi di SMA Negeri 1 Sumedang berpengaruh terhadap banjir di SMA Negeri 1 Sumedang? Yang ketiga, bagaimanakah solusi untuk mengatasi banjir di SMA Negeri 1 Sumedang yang dipengaruhi oleh kondisi topografinya? Hasil penelitian disusun berdasarkan proses penelitian yaitu wawancara dan studi pustaka. Yang pertama, bagaimanakah kondisi topografi di SMA Negeri 1 Sumedang? SMA Negeri 1 Sumedang berada di daerah aliran sungai atau DAS yang menyebabkan jika sewaktu-waktu sungai di Cipada itu meluap dan menyebabkan banjir di SMA Negeri 1 Sumedang. Yang ketiga, posisi SMA Negeri 1 Sumedang menjadi daerah perlintasan gorong-gorong yang berasal dari alun-alun Sumedang dan gedung DPRD Sumedang. SMA Negeri 1 Sumedang menjadi daerah perlintasan Sungai Cipada dan berseberangan dengan RSUD Sumedang. Yang keempat, SMA Negeri 1 Sumedang berada di pusat kota Sumedang, yaitu di Kecamatan Sumedang Selatan yang berseberangan langsung dengan Jalan Suryatmaja. Hal ini mendukung apabila terjadi hujan deras, dari sekitaran Jalan Suryatmaja air dapat masuk ke SMA Negeri 1 Sumedang dan terjadi banjir jika keadaan drainase dan daerah resapan air di SMA Negeri 1 Sumedang itu kurang. Yang kelima, SMA Negeri 1 Sumedang itu berada di pinggir Sungai Cipada, yang Sungai Cipada itu memiliki volume air yang besar berasal dari daerah hulu. Yang kedua, pengaruh kondisi topografi terhadap banjir di SMA Negeri 1 Sumedang. Seperti yang telah kita ketahui bahwa posisi SMA Negeri 1 Sumedang itu memiliki kemiringan tanah atau jalan bermudun tepat berada di depan gerbang sekolah. SMA Negeri 1 Sumedang juga memiliki daerah dataran yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah sebelah selatan yaitu gedung DPRD dan sebelah utara yaitu RSUD Sumedang dan sebelah timur itu Jalan Suryatmaja. Hal ini mendukung sekali untuk terjadi banjir di SMA Negeri 1 Sumedang sehubungan dengan sifat air, yaitu air akan mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke daerah yang lebih rendah. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sumedang, beliau mengatakan bahwa sebetulnya banjir di SMA Negeri 1 Sumedang itu terjadi karena luapan dari gorong-gorong sekitar alun-alun Sumedang dan gedung DPRD Sumedang yang melewati areal ruang guru SMA Negeri 1 Sumedang yang menuju ke arah utara ke Sungai Cipada samping SMA Negeri 1 Sumedang dan RSUD Sumedang. Pada waktu itu, Sungai di Cipada mengalami peluapan karena hujan deras pada sejak sore hari itu. Air yang dari gorong-gorong melewati SMA Negeri 1 Sumedang itu terhambat dan terjadi peluapan atau rusak gorong-gorong di daerah ruang guru SMA Negeri 1 Sumedang. Air pun tidak bisa terhindarkan dan terjadi banjir di SMA Negeri 1 Sumedang pada tanggal 13 April 2019 waktu itu. Begitu, ada sistem tata kelola yang salah pada posisi gorong-gorong yang melewati SMA Negeri 1 Sumedang. Namun, ada kemungkinan bahwa gorong-gorong ini dibangun sebelum berdirinya SMA Negeri 1 Sumedang karena ada rasanya kalau dibangun setelah adanya SMA Negeri 1 Sumedang, warga SMA Negeri 1 Sumedang tidak akan ada yang setuju. Sejak awal berdiri SMA Negeri 1 Sumedang, SMA Negeri 1 Sumedang telah memiliki dataran yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah sekitarnya dan memiliki jalan bermudun. Namun,
Baru terjadi 2 kali banjir di SMA Negeri 1 Sumedang, yaitu banjir terparah terjadi pada 2016 dan kembali lagi terjadi pada tahun kemarin, yaitu tahun 2019. Sebetulnya banyak sekali faktor yang dapat menyebabkan banjir di SMA Negeri 1 Sumedang sejak dahulu karena kondisi topografinya ini. Namun, kondisi lingkungan sekarang dan dulu itu sangat berbeda di SMA Negeri 1 Sumedang maupun di wilayah sekitarnya. Jumlah drainase dan daerah resapan air itu masih banyak di SMA Negeri 1 Sumedang maupun di wilayah sekitarnya. Dari waktu ke waktu, lingkungan itu terjadi perubahan. Sekarang di SMA Negeri 1 Sumedang pohon-pohon mulai ditebangan karena terjadi pembangunan. Itu menyebabkan drainase air dan jumlah daerah resapan air di SMA Negeri 1 Sumedang berkurang maupun di wilayah sekitarnya. Air di Sungai Cipada dan gorong-gorong yang melewati SMA Negeri 1 Sumedang mengalami kenaikan karena lingkungan yang selalu berubah. Jumlah drainase selalu menyempit karena perubahan lingkungan dan terjadi pembangunan di SMA Negeri 1 Sumedang maupun di daerah lingkungan SMA Negeri 1 Sumedang. Wakasek Sarana dan Prasarana SMA Negeri 1 Sumedang mengatakan bahwa ada kemungkinan banjir di SMA Negeri 1 Sumedang tidak akan terjadi jika SMA Negeri 1 Sumedang posisinya itu sejajar dengan RSUD Sumedang, Jalan Suryatmaja, dan Gedung DPRD Sumedang. Dan SMA Negeri 1 Sumedang tidak memiliki kondisi topografi yang memiliki jalan bermudun. Beliau mengatakan bahwa kondisi topografi adalah hal yang sulit untuk diatasi, mengingat resiko dan biaya pengurugan sangat besar. Maka dari itu, SMA Negeri 1 Sumedang akan terus berada pada posisi lebih rendah dibandingkan dengan wilayah sekitarnya. Mengingat juga Jalan Kartini yang memiliki gorong-gorong di bawahnya itu tidak terawat. Ini mengakibatkan banjir di SMA Negeri 1 Sumedang ini akan terjadi lagi karena faktor-faktor tersebut. Seandainya saja SMA Negeri 1 Sumedang memiliki dataran yang sejajar dengan RSUD Sumedang, dengan Jalan Suryatmaja, dengan Gedung DPRD Sumedang, dan tidak memiliki jalan bermudun, SMA Negeri 1 Sumedang pada waktu itu tidak akan mengalami banjir. Walaupun terjadi pembocoran gorong-gorong di daerah ruang guru SMA Negeri 1 Sumedang. Air yang pada saat itu meluap di SMA Negeri 1 Sumedang mungkin akan bisa lebih teralirkan ke daerah yang lebih rendah dibandingkan dengan SMA Negeri 1 Sumedang. Mengingat dengan sifat air yang akan mengalir ke daerah yang lebih rendah. Solusi untuk mengatasi banjir di SMA Negeri 1 Sumedang yang disebabkan oleh kondisi topografinya. Seperti yang telah dikatakan oleh Wakasek Sarana dan Prasarana SMA Negeri 1 Sumedang, beliau mengatakan bahwa kondisi topografi adalah hal yang sulit untuk diatasi mengingat resiko dan biaya pengurugan sangat tinggi. Dengan begitu, kita harus mencari solusi lain daripada pengurugan agar banjir di SMA Negeri 1 Sumedang tidak terjadi lagi. Seperti yang dikatakan oleh salah satu siswa SMA Negeri 1 Sumedang bahwa antara lain dengan meninggikan beberapa ruangan di SMA Negeri 1 Sumedang yang dulunya terdampak banjir. Mengeruk atau memperdalam Sungai Cipada itu bisa menjadi solusi agar permukaan air dengan posisi gorong-gorong yang melewati SMA Negeri 1 Sumedang itu jauh lebih tinggi gorong-gorong yang melewati SMA Negeri 1 Sumedang daripada permukaan air Sungai Cipada. Dengan begitu, sungai di Cipada tidak akan menyumbat lagi air yang di gorong-gorong bawah tanah SMA Negeri 1 Sumedang. Seperti yang dikatakan oleh salah satu guru SMA Negeri 1 Sumedang, beliau mengatakan bahwa banjir di SMA Negeri 1 Sumedang itu diakibatkan oleh faktor kurangnya drainase dan daerah resapan air di SMA Negeri 1 Sumedang. Dengan begitu, jika pihak sekolah akan melakukan pembangunan, sebaiknya tidak melakukan pembangunan di daerah dataran yang kosong atau daerah dataran yang baru. Sebaiknya ditingkatkan saja agar daerah resapan air dan daerah drainase air tidak terus berkurang di SMA Negeri 1 Sumedang.
Itulah yang dapat saya sampaikan dalam hasil penelitian karya tulis saya. Selanjutnya saya akan menyampaikan simpulan dan saran. Yang pertama simpulannya adalah posisi SMA Negeri 1 Sumedang berada pada dataran yang lebih rendah dibandingkan dengan wilayah sekitarnya dan memiliki jalan bermudun tepat berada di depan gerbang sekolah. Yang kedua, faktor kondisi topografi di SMA Negeri 1 Sumedang itu berpengaruh terhadap banjir di SMA Negeri 1 Sumedang dan didukung oleh faktor-faktor penyebab banjir lainnya. Yang ketiga, solusi yang dapat saya sampaikan, yang pertama itu dari warga SMA Negeri 1 Sumedang itu sendirinya untuk buang sampah pada tempatnya. Yang kedua yaitu saluran gorong-gorong yang menuju SMA Negeri 1 Sumedang itu dibagi dua menuju arah Jalan Kartini dan itu telah dilakukan. Yang ketiga, perlu dilakukan pengerukan pada Sungai Cipada agar posisi gorong-gorong yang melewati SMA Negeri 1 Sumedang itu posisinya lebih tinggi dibandingkan dengan posisi permukaan air di Sungai Cipada. Saran yang dapat saya sampaikan yang pertama yaitu perlu adanya peningkatan kebersihan di lingkungan SMA Negeri 1 Sumedang, contohnya dengan membuang sampah pada tempatnya agar tidak terjadi penyumbatan saluran air. Yang kedua, jika sekolah akan melakukan pembangunan sebaiknya ditingkatkan saja agar tidak mengurangi jumlah drainase dan daerah resapan air yang tersisa di SMA Negeri 1 Sumedang. Yang ketiga, pihak Pemda perlu mengoptimalisasikan kebersihan di gorong-gorong di Jalan Kartini yang berasal dari saluran air di daerah alun-alun dan DPRD Sumedang. Pihak Pemda perlu mengoptimalisasikan kebersihan di gorong-gorong di Jalan Kartini yang berasal dari saluran air di daerah alun-alun dan DPRD Sumedang. Itulah yang dapat saya sampaikan dalam hasil penelitian saya dalam judul karya tulis pengaruh kondisi topografi terhadap banjir di SMA Negeri 1 Sumedang.